told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Wisatawan mancanegara. Data pos lintas batas menunjukkan jumlah wisman per tahun 2018 naik signifikan menjadi 2.718.466 dengan jumlah cross-border event yang selalu mengalami kenaikan. 74 event di tahun 2016, 80 event di tahun 2017, dan 98 event di tahun 2018. Pengembangan sumber daya manusia, masyarakat, dan industri pariwisata merupakan kunci pengembangan industri kelembagaan. Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dasar kepariwisataan bagi mahasiswa dan guru bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepekaan tentang kepariwisataan sehingga mampu meningkatkan ekonomi dan perkembangan industri pariwisata. Pengembangan masyarakat diwujudkan melalui gerakan sadar wisata, peningkatan kapasitas usaha kecil masyarakat, serta pengembangan desa wisata melalui pendampingan. Gerakan sadar wisata telah ditetapkan di 10 destinasi pariwisata prioritas dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat seperti bagaimana menyambut wisatawan dengan prima serta bagaimana menjaga kebersihan area destinasi pariwisata. Peningkatan kapasitas usaha kecil masyarakat dilaksanakan guna mengajak masyarakat untuk aktif mengembangkan produk dan usaha kecil masyarakat di 10 destinasi wisata prioritas melalui berbagai pelatihan seperti pemandu wisata, homestay, kuliner, cindramata, dan lain-lain. 100 Wonderful Events digelar di seluruh Indonesia. Kementerian Pariwisata telah melakukan publikasi media ruang dengan memperkenalkan 10 destinasi branding seperti Medan, Kepulauan Riau, Jakarta, Bandung, Joglo Semar, Banyuwangi, Bali, Lombok, Makassar, Coral Wonders, Bunaken, Wakatobi, dan Raja Ampat.
Publikasi Wonderful Indonesia juga dilakukan di beberapa negara pasar utama seperti Tiongkok, India, Inggris, Jerman, Perancis, Belanda, Timur Tengah, Korea Selatan, dan Amerika yang telah dilakukan sejak tahun 2015. Pemasangan publikasi media ruang ditujukan untuk meningkatkan brand awareness Wonderful Indonesia di level internasional. Situs resmi pemasaran Kementerian Pariwisata adalah indonesia.travel yang dilengkapi dengan menu yang mengakomodasi customer journey yang dimulai dari dreaming, planning, booking, experiencing, and sharing. Mulai dari pre-travel, travel, hingga post-travel. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, Kementerian Pariwisata berhasil memfasilitasi industri pariwisata untuk bertemu dengan calon-calon konsumen dengan memperkenalkan 10 destinasi pariwisata prioritas dan menjual paket-paket pariwisata menarik melalui pameran pariwisata internasional dan tentunya misi penjualan. Kementerian Pariwisata juga mengimplementasikan program Tourism Hub yang diharapkan dapat mendatangkan wisman dari pasar non-ASEAN countries, Australia, dan juga Selandia Baru yang berada di Singapura dan Malaysia untuk ditarik ke destinasi Batam Bintan melalui harga paket Hot Deals. Selain mengembangkan 10 destinasi pariwisata prioritas dan 5 destinasi super prioritas, Kementerian Pariwisata juga mengembangkan investasi di sektor pariwisata. Investasi sektor pariwisata ini difokuskan dalam pengembangan unsur atraksi, aksesibilitas, amenitas di destinasi pariwisata. Selama 5 tahun terakhir, total investasi sektor pariwisata mencapai 6,5 miliar US dollar, terdiri dari 4,7 miliar US dollar penanaman modal asing atau PMA dan 1,8 miliar US dollar untuk penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Untuk meningkatkan investasi dan mengoptimalisasi kegiatan industri pariwisata sehingga mampu menarik investor untuk berinvestasi, maka dikembangkanlah pembangunan kawasan ekonomi khusus atau KEK pariwisata. Sejauh ini, 8 KEK pariwisata yang dikembangkan oleh Kementerian Pariwisata antara lain Tanjung Lesung, Mandalika, Tanjung Kelayang, Morotai, Singasari, Likupang, Tanjung Gunung, dan Sungai Liat. Kementerian Pariwisata terus meningkatkan kinerja dari tahun ke tahun demi tercapainya Indonesia menjadi negara tujuan pariwisata kelas dunia. Salam pesona Indonesia.